Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidzawil 'uquli wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila akhir ad-dahr wa intihai. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa 'amalus salihati la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di awal khutbah Jumat yang sangat singkat ini dan di waktu yang sangat berharga ini, di waktu yang sangat mustajabah, Al-Fakir berwasiat khususnya untuk pribadi Al-Fakir dan umumnya pada hadirin sekalian dengan takwa Allah. Marilah terus kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wa ijtinabin nawahihi, dengan kita terus memacu hati dan raga kita untuk tetap istiqamah menunaikan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, serta kita mampu untuk meninggalkan segala macam larangan yang telah Allah tentukan kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya keistiqomahan kita
dan usaha yang terus-menerus dari diri kita untuk tetap menjaga nilai kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berkenan Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang muttaqin, yang balasannya telah Allah persiapkan berupa surga Jannatul Na'im. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam situasi yang tidak menentu ini, banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri kita. Kekurangan daripada ekonomi kita, kekurangan daripada makan kita, rasa takut yang timbul di dalam hati kita, mengharuskan kita bukan hanya berusaha untuk nilai-nilai duniawi saja, tapi kita harus lebih mengetatkan dan meningkatkan kualitas nilai-nilai ukhrawi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas salat kita, hadirin sekalian. Saat kita melaksanakan sujud, semua anggota tubuh kita turun menghadap dalam satu titik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa habbahu ilaihi jabhatuhu fil ardi sajidan lillah. Yang artinya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya dan saat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat dahi seorang hamba menempel di bumi dalam keadaan sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa fadilah saat kita melaksanakan sujud di dalam salat kita, hadirin. Yang pertama, as-sujudu rif'atu darajat. Sujud merupakan fase tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lakukanlah sujudmu dalam ketenangan dan keimanan yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin sekalian, as-sujudu wiqayatun minan nar. Sujud merupakan sebab timbulnya turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hingga Allah ketika ridha kepada seorang hamba, pastinya Allah akan melindungi hamba tersebut dari segala macam siksa dan ujian yang akan mencelakainya. Mana Rasulullah SAW menegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, innal 'abda idza qama yusalli ata bi dhunubi fa wudi'at 'ala rasihi wa 'atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat 'anhu. Yang artinya, jika ada seorang hamba apabila ia hendak melaksanakan sholat, maka didatangkan kepada hamba tersebut segala macam dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Lalu dosa-dosa itu diletakkan di kepalanya dan dikalungkan di lehernya. Maka saat ia melaksanakan sujud, lalu dia pada saat ia ruku dan sujud, maka dosa-dosa yang dikalungkan di leher dan diletakkan di kepalanya itu, hadirin sekalian, berguguran seperti daun yang gugur dari pohonnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fadilah daripada sujud yang selanjutnya adalah as-sujudu tafrijul hammi wa tanfisul qalb. Sujud adalah obat dari segala macam kegundahan dan kesulitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dan memujilah Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara fadilah sujud yang lain, hadirin sekalian, anggota sujud yang kita lakukan pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tersentuh dari api nerakanya Allah. Di mana sebuah hadis yang sangat panjang Rasulullah menegaskan, hatta idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara Allahu al-malaika ay yukhriju man kana ya'budu Allah wa yukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari as-sujud wa harrama Allahu 'ala an-nar an ta'kula athara as-sujud wa yakhrujuna min an-nar fa kullu ibni adam ta'kuluhu an-nar illa athara as-sujud wa yakhrujuna minan nari wa qad imtahashu wa yusabbu 'alaihim ma'ul haya fa yanbutuna kama tanbutul habbatu fi hamilis sayl. Ini sebuah hadis yang begitu panjang namun kami potong, yang artinya adalah
hingga apabila Allah berkehendak memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang ia kehendaki dari penghuni neraka, hadirin sekalian, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala dari dalam api neraka. Maka malaikat pun mengeluarkan mereka, dan malaikat pun mengenali orang-orang yang Allah kehendaki ini karena berdasarkan bekas tanda sujud yang ada di jidat mereka, hadirin. Dan Allah telah mengharamkan kepada mereka untuk memakan atau membakar asal sujud tersebut. Lalu keluarlah mereka, orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Setiap anak keturunan Adam akan dibakar oleh neraka, kecuali mereka yang memiliki bekas-bekas sujud di kening mereka. Maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus terbakar, hadirin. Lalu Allah memberikan siraman kepada mereka bima'il haya, dengan air kehidupan. Maka jadilah mereka tumbuh seperti baru, seperti tumbuhnya benih yang tumbuh di tepi aliran sungai. Hadirin sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, sujud adalah maudhi'ud da'il al-badan wal a'dham. Sujud adalah tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah tempat yang paling mustajab untuk kita berdoa. Karena sujud adalah saat dan tempat yang sangat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merendahlah, hadirin. Sentuhlah anggota tubuhmu dengan tanah. Ingatlah semua nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, serta sadarilah dari mana engkau berasal dan kemana engkau akan dikembalikan. Jadikan dirimu dan hatimu ridha terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, yang tercurah pada kita, hadirin. Maka Allah akan menjawabnya melalui perasaan yang sangat halus dalam hatimu, yang tidak akan terdengar oleh panca inderamu. Apa yang kau bisikkan dalam doamu di telinga bumi, akan kau dengar, akan terdengar doamu tersebut semuanya ke telinga langit. Karenanya hadirin sekalian, berdoalah untuk keselamatan dunia dan akhiratmu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini, di masjid ini, adalah orang-orang yang Allah tentukan untuk mendapatkan keselamatan dari segala macam bencana dan pandemi, serta Allah akan angkat derajat kita semua bil jannah. Amin. Amin. Allahumma amin. Inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamu man la yakhfa alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadin wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurar. Ma tasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar min yawmina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم